Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang rangkaian dua gerbang atau rangkaian dua pintu. Nah, jadi suatu rangkaian dua gerbang itu adalah suatu rangkaian dengan dua terminal yang di antara dua terminal tersebut ada rangkaian beban tertentu. Jadi seperti ini, ada dua terminal ya. Ini terminal pertama dan ini terminal kedua. Oke, ini salah satu contoh rangkaian dua gerbang. Di sini ada R1, R2, R3 dan di sini ada V1 dan di sini ada V2. Kemudian di sini mengalir arus I1 dan di sini mengalir arus I2. Dan sekarang jika misalkan ini kita teruskan ke suatu sumber tegangannya, misalkan di sini ada sumber tegangan DC dan di sini ada sumber tegangan DC, maka dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff kita akan dapatkan dua loop di sini dan persamaan aljabar loopnya itu seperti ini dia. V1 sama dengan I1 dikalikan dengan R1 ditambah R3. Kemudian ditambah minus R3 dikalikan dengan I2. Dan V2 sama dengan I1 dikalikan dengan minus R3 ditambah dengan I2 dikalikan dengan R2 tambah R3. Jadi seperti ini ya. Nah, ini biasanya disebut Z11, ini Z12, kemudian ini adalah Z21 dan ini adalah Z22 yang dalam kurung ini ya. Oke, dan di sini kita bisa lihat ya bagaimana kita merelasikan tegangan input, arus input dengan arus output dan tegangan outputnya. Jadi jika di sini kita anggap sebagai input, kemudian di sini adalah outputnya, maka kita bisa dapatkan dia relasi seperti ini. Dan di sini jika kita lihat dia secara detail ya, ini seperti penerapan hukum teori superposisi. Jadi di sini ada dua kondisi ya. Misalkan yang saya lingkari ini, yang saya berikan tanda kotak, ada I1 kali R1 tambah R3 dan di sini ada minus R3 kali I2. Jadi seolah-olah di sini sumber arus, di sini ada arus I1, dia bekerja secara sendiri dan I2 bekerja sendiri. Dan ingat teori superposisi ya. Teori superposisi mengatakan seperti ini, tegangan atau arus pada suatu cabang atau komponen dalam suatu rangkaian listrik itu adalah resultan. Jadi tegangan atau arus yang ada pada suatu rangkaian listrik ya adalah resultan dari tegangan dan arus yang ditimbulkan karena salah satu sumber bekerja terpisah. Jadi di sini misalkan kita mencari V1 ya. V1 itu sama dengan V1 karena arus I1 kita sebut saja V11 dan ditambah dengan V1 karena arus I2 yang bekerja secara mandiri. Jadi di sini V1 1 karena arus I1 saja yang bekerja, atau di sini bisa dibilang I2-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat ya, jika I2-nya sama dengan 0, berarti kan cabang R2 itu hilang. Tinggal R1 dan R3. Jadi V1 sama dengan I1 dikali R1 ditambah R3. Kemudian yang kedua, jika I2 dihidupkan dan I1 itu sama dengan 0, maka itu akan menjadi tegangan pada V1 atau tegangan antara titik ini dan titik ini. Itu sama dengan I2 dikalikan dengan R3. I2 dikalikan dengan R3. Jadi seperti itu ya. Jadi ini seperti penerapan teori superposisi di mana yang menjadi sumber di sini adalah sumber arus. Jadi I-nya yang dinolkan. Nah, sama seperti yang di bawah ini, itu serupa juga. Dan di sini kenapa dia tanda negatif? Karena arah arusnya itu dia berlawanan dengan arah arus I1. Di sini I1-nya masuk, sementara I2-nya dia naik ke atas. Maka di sini impedansi Z12-nya menjadi negatif. Nah, konsep ini kita bisa generalisasikan ke dalam bentuk rangkaian dua gerbang yang lebih rumit. Jadi misalkan ya, kita punya rangkaian lain, dia bentuknya seperti ini. Ada R1, kemudian sini ada resistor lagi. Nah, rangkaian ini
Di sini ada V1, di sini ada V2. Di sini mengalir arus I1. Kemudian di sini ada I2. Kemudian di sini kita langsung beri angka ya. Misalkan di sini 1 ohm, di sini 2, di sini 2 juga, di sini 4, lalu di sini 2. Nah, jadi di sini kita lihat jika kita ingin mencari arus pada tiap cabang, arus dan tegangan pada tiap cabang, maka kita biasa gunakan analisa loop. Misalkan di sini ada sumber tegangan ya. Ada sumber tegangan dan di sini juga ada sumber tegangan. Maka untuk mencari arus pada setiap cabang atau setiap komponen pada rangkaian ini kita bisa menggunakan analisa loop. Dan jika kita menggunakan analisa loop, maka matriks impedansi yang kita dapatkan itu akan menjadi matriks 3x3 karena di sini ada 3 loop. Sementara jika kita hanya tertarik dengan arus dan tegangan pada sisi input dan output, jika kita hanya tertarik pada 4 kuantitas itu, V1, I1, dan I2, dan V2, maka rangkaian ini kita bisa gambarkan dalam suatu parameter yang lebih sederhana. Jadi hanya ada Z11, Z12, Z21, dan Z22, seperti yang ada pada rangkaian pertama kita ini. Mari kita lihat ya, kita terapkan prinsip superposisi untuk mencari relasi antara arus tegangan input dan arus tegangan output. Jadi pertama kita buat dulu. Di sini kita lihat kalau Z11 itu kita bisa dapatkan dengan cara V1 dibagi dengan I1 dengan syarat I2 sama dengan 0. Jadi coba lihat persamaan ini ya. Jika I2 sama dengan 0, maka tinggal V1 sama dengan I1 dikalikan dengan R1 tambah R3. Nah, R1 tambah R3 ini adalah Z11-nya. Oke, jadi di sini kita lanjutkan ya. Nah, apalagi yang bisa dicari dengan I2 sama dengan 0? Nah, kita juga bisa cari Z21-nya. Jadi Z21 itu sama dengan V2 dibagi dengan I1 dengan syarat I2 sama dengan 0. Bagaimana gambar rangkaian kita ketika I2 sama dengan 0? Dia akan menjadi seperti ini. Oke, ini hilang ya. Yang sebelah sini jadi hilang. Dan kita akan dapatkan gambar seperti ini. 1, 2, 2, dan 4. Di sini ada V1 dan di sini ada I1. Nah, untuk Z11 sendiri, V1 dibagi dengan I1. Dari rangkaian ini kita dapatkan relasi V1 sama dengan I1 dikalikan dengan semua impedansi yang ada pada rangkaian ini. Jadi lihat persamaannya baik-baik ya. V1 tegangan antara titik ini dan titik ini adalah I1. Ini 1 ya, I1, I1. I1 dikalikan dengan semua tegangan yang ada pada semua resistor, semua impedansi yang ada pada rangkaian ini. Jadi kalau kita gambar rangkaian ekuivalennya dia seperti ini. Nah, ini I1 dan ini V1. Jadi V1 sama I1 kali dengan Z totalnya. Nah, jadi seperti itu ya. Maka kita akan dapatkan di sini Z1 tidak lain adalah Z total dari rangkaian ini. Z11 adalah Z totalnya. Jadi 2 tambah 4, 6 di paralel 2, 6 di paralel 2, lalu ditambah dengan 1. Nah, inilah dia Z11-nya. Nah, ini kita akan dapatkan 6 paralel 2 berarti 6 dikali 2 18 per 20. 18 per 20 ditambah 1. 6 dikali 2 8. 6 kali 2 12. Jadi di sini 6 kali 2 per 6 tambah 2. 6 kali 2 12 per 8. 12 per 8 tambah 1. 12 per 8 ditambah 8 per 8. Ini jadi 20 per 8. Nah, inilah dia Z11. Untuk Z21 sendiri, itu dia kita bisa cari dengan persamaan V2 dibagi dengan I1. Oke, kita lihat V2. V2 sendiri adalah tegangan pada titik ini. Ini V2 ya. Di sini ada resistor tapi karena dia terputus maka dianggap sebagai konduktor biasa saja. Sehingga V2 itu ada di sini. Oke, dan kita lihat di sini V2 itu sama dengan arus yang lewat pada cabang ini dikalikan dengan 4 ohm. Oke, jadi begitu ya. Arus yang lewat pada cabang ini itu kita bisa gunakan pembagi arus. Jadi pembagi arus di sini mengatakan bahwa I yang mengalir pada R4 ohm sama dengan 2 dibagi dengan 2 ditambah 6.
Jadi jumlah R pada percabangan ini. Jadi 2 dibagi 2 ditambah 6. Berarti 2/8 dikalikan dengan arus yang masuk. Arus yang masuk ke percabangan ini adalah I1. Oke, kemudian kita bagi dengan I1. Maka Z21 itu kita adalah sama dengan 1/4 atau 0,25. Z21 itu sama dengan Z12. Nah, ini berlaku jika tidak ada sumber tegangan dependen pada rangkaian kita. Sehingga Z12 adalah sama dengan 0,25. Sekarang tinggal kita cari Z22. Z22 kita peroleh dengan syarat I1 sama dengan 0. Nah, jika I1 sama dengan 0, maka Z22 sama dengan V2 dibagi dengan I2. Bagaimana gambar rangkaiannya ketika I1 sama dengan 0? Nah, itu kita bisa gambarkan seperti ini ya. Nah, ini jadi 0 ya, berarti R-nya ini menjadi konduktor biasa. Dan dia jadi seperti ini. Oke, jadi ini V2 dan di sini masuk I2. Di sini ada 2 ohm, di sini ada 4, 2, 2. Jadi V2 dibagi dengan I2. Apa yang kita lihat di sini sama seperti kita mencari Z11 tadi. Ini kita dapatkan relasi V2 sama dengan I2 dikalikan dengan semua Z yang ada pada rangkaian ini. Jadi Z total untuk rangkaian ini. Nah, di mana Z total itu akan menjadi Z22-nya, karena lihat di sini. I2 dikalikan dengan Z total dibagi dengan I2. I2-nya hilang, tinggal Z total. Jadi Z22 sama dengan Z total. Di mana Z totalnya di sini kita cari lagi. 2 tambah 2, 4, paralel 4, 2. 2 tambah 2, 4 lagi. Z totalnya sama dengan 4. Sehingga kita di sini bisa tuliskan persamaan rangkaian ini. Persamaan rangkaian 2 gerbang untuk rangkaian kita ini. Itu menjadi seperti ini. V1 sama dengan Z11. Z11-nya berapa? Itu 20/8 dikalikan dengan I1, kemudian ditambah dengan Z12. Z12 sama dengan Z21 sama dengan 0,25. 0,25 dikalikan dengan I2. Dan di sini V2 sama dengan Z21, itu 0,25 juga. Dikalikan dengan I1 ditambah dengan Z22, 4 dikalikan dengan I2. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya, bagaimana kita menggambarkan rangkaian kita yang terdiri dari 3 loop ini menjadi 2 persamaan tunggal saja, yang dimana kita bisa tahu hubungan antara arus tegangan input dan arus tegangan outputnya. Nah, ini kita bisa generalisir ya. Misalkan kalian punya rangkaian dengan 2 gerbang, tapi di sini ada loop tambahan lagi misalkan. Jadi ada 4 loop. 1, 2, 3, 4. Atau misalkan ada 100 loop atau ada berapa loop, itu kalian bisa dapatkan relasi antara tegangan input dan tegangan arus input dan tegangan arus output hanya menggunakan 2 persamaan ini. Hanya menggunakan 2 persamaan ini dan 4 parameter ya. Ada Z11, Z12, Z21, Z22. Oke, dan itu untuk parameter impedansi. Jadi ini Z11, Z12, Z21, Z22 adalah parameter impedansi dari suatu rangkaian 2 gerbang. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selain parameter impedansi dikenal juga parameter admitansi. Nah, kadang-kala suatu rangkaian itu kita lebih mudah untuk mencari parameter admitansinya daripada parameter impedansinya. Contohnya seperti apa? Mari kita lihat. Sebuah rangkaian 2 pintu lagi atau 2 gerbang. Jadi dia bentuknya seperti ini. Kita berikan dia nilai di sini 1, 2, dan 4. Di sini ada V1 dan di sini ada V2 dan di sini mengalir arus I1 dan di sini mengalir arus I2. Nah, sekarang kita tuliskan persamaan admitansi dari rangkaian 2 gerbang kita. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini ya. I1 sama dengan Y11 dikalikan dengan V1 ditambah Y12 dikalikan dengan V2, kemudian I2 sama dengan Y21 dikali V1 ditambah Y22 dikalikan dengan V2.
Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa Y11 bisa kita peroleh dengan I1 per V1 dengan syarat V2 sama dengan 0. Dan Y21 kita peroleh dengan cara membagi I2 dibagi V1. Jadi I2 dibagi V1 dengan syarat V2 juga sama dengan 0. Dan untuk Y12 itu kita bisa cari dengan I1 dibagi dengan V2 dengan syarat V1 sama dengan 0. Kemudian Y22 kita bisa cari dengan I2 dibagi dengan V2. Syaratnya apa? Syaratnya V1 sama dengan 0 juga. Mari kita rangkaian kita di sini. Oke, untuk rangkaian pertama di mana V2 sama dengan 0, maka rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Ingat kalau sumber tegangan dinolkan, berarti dia dihubung singkatkan. Oke, seperti ini ya. Ini V1 dan V2-nya sama dengan 0. Tapi ingat arus I2-nya masih hidup ya. Arus I2. Ini 1, ini 2. Oke, sekarang kita lihat. Ini I1 dan ini I2. Nah, di sini kita lihat I1 dibagi dengan V1. V2 sama dengan 0. Jadi ini langsung saja ya. Menggunakan persamaan tegangan biasa. Jadi V1 itu sama dengan I1 dikalikan dengan Z totalnya. Jadi lihat ya, ini tershort maka ini hilang. 4 ohm ini hilang karena tershort atau terhubung singkat. Maka tinggal 2 di paralel 1. 1 paralel 2. 1 kali 2, 2 per 2 tambah 1, 3. Berarti 2 per 3. Nah ini dia V1-nya. Sehingga Y11 sama dengan I1 dibagi dengan I1 dikalikan dengan 2 per 3. Atau ini sama dengan 1,5. Ini untuk Y11. Untuk Y21, nah kita lihat di sini, I2 dibagi dengan V1. V1 kita sudah dapatkan I1 kali 2 per 3. Sekarang I2-nya. Bagaimana relasi I2 dengan I1? Jadi lihat ya, I2 itu sama dengan minus. Kenapa saya bilang minus? Karena lihat arahnya I2 ya. Dia masuk ke sini sementara I1 kan dia bercabang keluar di sini. Jadi jika kita ingin mengkorelasikan I2 dan I1, itu dia harus seperti ini, negatif. Jadi negatif arus I1 yang bercabang pada cabang 2 ohm di sini. Nah, kita gunakan pembagi arus. Pembagi arus berarti yang di atas itu ini, yang 1 ohm. 1 dibagi 1 tambah 2, 3. Dikalikan dengan I1. Oke, kita sudah dapat I2 dan kita sudah dapat juga V1-nya. Tinggal kita bagi. Maka kita akan dapatkan Y21 sama dengan I2 dibagi dengan V1 minus 1/3 kali I1 dibagi dengan I1 kali 2 per 3. 3-nya hilang, I1-nya hilang, maka tinggal menjadi minus per 2 atau minus 0,5. Oke, kita sudah dapatkan itu ya. Untuk V2 sama dengan 0. Untuk V2 sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ke Y12 dan Y22. Untuk mencari Y12 dan Y22. Yang kita nolkan adalah V1-nya. Untuk menolkan V1-nya, maka rangkaiannya kita harus gambar ulang ya. Menjadi seperti ini. Jadi di sini itu ada 2 ohm, di sini ada 1 ohm, di sini ada 4 dan di sini ada V2. Di sini ada 4 ohm ya. Oke, sekarang kita lihat. Y12 sama dengan I1 dibagi dengan V2. I1 di sini ya. Ini I1 dan di sini I2. Bagaimana relasi antara I1 dan I2? Jadi kita lihat di sini. I2 di sini bercabang. Oke, jadi kita ingin mengkorelasikan I1 dan I2 seperti kita mencari tadi Y21. Jadi kita gunakan pembagi arus lagi ya. R1 ohm ini akan hilang karena ingat dia terparalel dengan rangkaian yang terhubung singkat dengan lengan atau cabang yang terhubung singkat, maka ini menjadi hilang. Oke, kita lihat di sini menggunakan pembagi arus, maka kita dapatkan I1 sama dengan minus I2 dikalikan dengan
dikalikan dengan 4 dibagi dengan 4 tambah 2. 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi satunya ini hilang ya. Terhubung singkat. Tadi sudah saya ulang sekali lagi. Dan V2 di sini, V2 sendiri itu sama dengan I2 dikalikan dengan R total yang ada pada rangkaian ini atau impedansi total yang ada pada rangkaian ini. Nah, ini kita cari lagi seperti cara kita mencari Y11 tadi. Oke, jadi 2 paralel 4. 2 kali 4, 8. 8 per 2 tambah 4. Nah, itu kan sama dengan 8 per 6. Sehingga untuk Y12, I1 dibagi dengan V2. Minus I2, 4 per 6 dibagi dengan I2, 8 per 6. 6-nya hilang, maka ini menjadi minus 1/2. Itu 0,5. Sama juga, jadi Y21 sama dengan Y12. Sama seperti impedansi tadi ya. Z12 sama dengan Z21. Oke, sekarang kita cari Y22. Oke, jadi sekarang kita mencari Y22. Y22 itu sama dengan I2 dibagi dengan V2. Ya langsung saja ya, karena kita sudah tahu berapa V2-nya. Jadi ini menjadi I2 dibagi dengan I2 dikalikan dengan 8 per 6. Maka ini menjadi 6 per 8. Atau 3 per 4, 0,75. Sehingga parameter admitansi untuk rangkaian kita tadi itu sama dengan, kita buat dalam bentuk matriks ya, parameter admitansinya sama dengan Y11 1,5, kemudian Y12 itu minus 0,5, ini minus 0,5 ya, kemudian di sini minus 0,5 dan di sini 0,75. Dan itu dia ya parameter admitansi. Dan sejauh ini kita sudah pelajari parameter impedansi dan parameter admitansi. Dan ada lagi yang lainnya. Ada lagi parameter-parameter yang lain yang biasa orang gunakan dalam menganalisa rangkaian listrik, namanya parameter hibrid dan parameter transmisi. Parameter hibrid itu bentuknya seperti ini. V1 sama dengan H11 kali I1 tambah H12 kali V2, kemudian I2 sama dengan H21 kali I1 tambah H22 kalikan dengan V2. H11 kita bisa cari dengan V1 dibagi dengan I1 dengan syarat V2-nya kita nolkan. V2 sama dengan 0. Nah, begitu pula H21 kita bisa cari dengan I2 dibagi dengan I1 dengan syarat V2 sama dengan 0. Kemudian H12 itu sama dengan V1 dibagi dengan V2 dengan syarat I1 sama dengan 0. Kemudian H22 sama dengan I2 dibagi dengan V2 di mana I1 sama dengan 0. Nah, ini caranya ya untuk mencari parameter hibrid. Dan beda rangkaian, beda juga parameter yang bisa kita dapatkan dengan mudah dari rangkaian tersebut. Kadangkala ada suatu rangkaian lebih mudah kita mencari relasi tegangan arus input dengan tegangan arus output dengan menggunakan parameter hibrid, parameter impedansi atau admitansi. Dan ini ada terakhir parameter transmisi. Parameter transmisi bentuknya dia seperti ini. V1 sama dengan A dikalikan dengan V2 dikurang B dikalikan dengan I2. Kemudian I1 sama dengan C V2 dikurang D I2. Nah, jadi ini mengkorelasikan tegangan input dengan tegangan dan arus outputnya. Ya, input dan output mengkorelasikan antara input dan outputnya dari tegangan dan arus. Ini korelasi antara tegangan input dengan tegangan output dan arus output. Sementara di bawah ini adalah korelasi antara arus inputannya dengan tegangan output dan arus outputnya. Dan dengan cara yang sama ya, kita bisa dapatkan parameter A dengan cara V1 dibagi dengan V2, I2 sama dengan 0. Dan parameter B kita bisa dapatkan dengan cara minus V1 dibagi dengan I2 dan V2 sama dengan 0. Kemudian parameter C itu kita bisa dapatkan dengan I1 dibagi dengan V2. Syaratnya adalah I2 sama dengan 0. Dan parameter D kita bisa dapatkan dengan minus I1 dibagi dengan I2 dengan syarat V2 sama dengan 0. Nah, jadi ini dia parameter-parameter dari rangkaian dua gerbang. Dan sebenarnya idenya itu sederhana ya, dari aplikasi teorema superposisi.
Dan ini sangat berguna sekali, dimana jika kita dapatkan rangkaian yang sangat kompleks, itu bisa kita gambarkan relasi antara tegangan arus input dan tegangan arus output menggunakan 4 parameter saja. Meskipun loopnya ada banyak, jadi kita bisa sederhanakan dengan 4 parameter saja. Dan di sini kita lihat bahwa tiap rangkaian yang kita analisa itu dia akan berbeda-beda, yang mana yang paling gampang kita kerjakan. Karena jika rangkaian bentuk seperti ini kita mencari parameter impedansinya, itu akan lebih rumit dan akan lebih mudah untuk mencari parameter admitansinya. Sementara rangkaian di atas ini itu akan lebih mudah jika kita mencari parameter impedansinya. Dan ada relasi ya, jika kalian sudah bisa mencari misalkan suatu rangkaian ya, suatu rangkaian, nah ini V input, ini V outputnya. Nah ini ada arus output dan di sini ada arus input. Ini rangkaian. Kalian bisa dapatkan di sini parameter Z-nya. Maka kalian bisa dapatkan parameter Y-nya juga, parameter admitansinya. Nah itu mudah saja ya, karena tadi kan pada parameter impedansi misalkan itu relasinya seperti ini. V sama dengan Z dikalikan dengan I. Jadi coba lihat tadi ya, jika dua persamaan ini kita buat dalam bentuk matriks, maka itu sama dengan V, itu bisa menjadi V sama dengan Z dikalikan dengan I-nya. Sementara parameter admitansi itu I sama dengan Y dikalikan dengan V. Nah ini kan tidak lain inverse dari Z itu sendiri. Jadi jika kita inversekan ini, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. I sama dengan matriks I sama dengan Z minus 1 dikalikan dengan V. Oke, jadi kita bisa dapatkan di sini relasi bahwa admitansi itu sama dengan Z minus 1. Jika kalian sudah dapatkan matriks impedansinya, untuk mencari matriks admitansi tinggal kalian inversekan saja matriksnya, maka kalian akan dapatkan matriks admitansinya. Dan untuk relasinya dan parameter hibrid dan parameter transmisi itu kalian bisa lihat di buku yang saya share di Anjungan ya. Bagian rangkaian 2 gerbang. Di situ ada tabel, karena banyak sekali jadi saya malas tuliskan ya. Kalian lihat saja apa yang diketahui, terus apa yang ingin dicari, parameter apa yang ingin dicari konversinya.